Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di tutorial praktikum penanganan data spasial. Tutorial ini merupakan pengantar sebelum pelaksanaan praktikum penanganan data spasial. Minggu ini kita memasuki acara kedua dengan judul penyesuaian sistem koordinat data spasial. Kemudian untuk link tutorial teknis sudah kami upload di channel YouTube, silahkan bisa dicermati. Adapun tujuan dari praktikum acara 2 ini adalah memberikan keterampilan mengenai pengaturan sistem koordinat yang mana nanti yang akan kita gunakan adalah sistem koordinat UTM dan geografis serta penambahan sistem proyeksi baru. Kemudian yang kedua adalah memberikan keterampilan penyesuaian atau konversi sistem koordinat data spasial dengan beberapa kasus. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ada data peta dan data citra foto udara, kemudian perangkat komputer dengan software ArcGIS. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu belajar mengenai sistem koordinat? Nah, ini bisa dicontohkan atau sudah diilustrasikan dengan gambar di sini. Ada sistem proyeksi A, kemudian ada sistem proyeksi B. Nah, ini untuk titik yang sama, dalam tanda kutip, bisa saja memiliki koordinat yang berbeda karena sistem proyeksinya yang berbeda. Jadi seperti itu ya, dasarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hal lain, contohnya kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada unknown projection atau proyeksi yang kita tidak ketahui, dan ini ada sistem proyeksi B. Kemudian ini titik yang sama, ini akan kelihatan berbeda letaknya, posisinya, seperti itu. Itulah kenapa kita perlu belajar sistem proyeksi dan menentukan sistem proyeksi yang ada di data atau define projection yang ada di data yang kita punya. Selain itu kita juga perlu mengetahui tentang datum. Nah, ini untuk sumber belajar ada di sini semuanya. Nah, kita bisa saja mengikuti datum A atau datum B. Nah, makanya kadang kita sering mempertanyakan kok tidak sama. Ya, kita harus bertanya lagi, ini mengacu ke datum A atau datum B. Jadi seperti itu. Baik, pengertian sistem koordinat itu sendiri adalah merupakan sistem referensi. Jadi intinya referensi untuk menunjukkan lokasi. Satuannya ini bisa berupa longitude dan latitude. Ini mengacu ke sistem yang geografis ya atau spherical. Kemudian atau ukuran metrik ya untuk sistem koordinat yang projected. Kemudian hal lain yang perlu diketahui dari sistem koordinat ini antara lain standar paralelnya, kemudian central meridiannya, kemudian arah X dan Y-nya. Nah, tipe sistem koordinat itu ada bermacam-macam, tapi di sini hanya akan dibahas sedikit saja ya. Yang pertama mungkin kita tahu yang umum digunakan yaitu koordinat global atau spherical coordinate yang sering kita pakai maksudnya di sini yaitu berdasarkan latitude dan longitude. Di sini kita menggunakan koordinat geografis biasanya. Kemudian ada yang projected coordinate system. Ini ada UTM atau Universal Transverse Mercator, kemudian Albers Equal Area, dan banyak lagi. Nah, Anda bisa explore terlebih lanjut mengenai sistem projected coordinate system ini di ArcMap. Di sana sudah ada listnya. Jadi nanti tinggal diklik, cari di menu help-nya. Kemudian ini projected coordinate system biasanya mengacu pada sistem proyeksi masing-masing. Jadi contohnya mungkin di North America, kemudian di Europe, kemudian di Jepang atau di Indonesia sendiri itu mungkin akan memiliki sistem proyeksi yang berbeda-beda sehingga sistem koordinatnya pun akan berbeda acuannya. Kemudian referensi spasial. Nah, referensi spasial ini sendiri merupakan parameter yang mendefinisikan sistem koordinat dan spatial properties lain. Nah, cakupan referensi spasial ada sistem koordinat, kemudian presisinya bagaimana, kemudian spasial domainnya. Itu yang perlu diingat. Kemudian terkait dengan sistem koordinat geografis atau geographic coordinate system, ini karakteristiknya adalah permukaannya berupa spherical 3D. Kemudian mencakup ukuran angular, meridian utama, dan datum. Nah, untuk titik kita tunjukkan dengan longitude dan
latitude. Biasanya kita akan bertanya ini koordinatnya berapa. Nah, itu berdasarkan longitude dan latitude atau berdasarkan berapa derajat lintang utara, lintang selatan, atau berapa derajat bujur timur atau bujur barat dan seterusnya. Nah, sistem koordinat geografi ini contoh gambarnya ya. Tadi yang saya sebutkan spherical, jadi bulat. Kemudian ini ada latitude, kemudian ada longitude. Latitude merupakan garis yang melintang dan arah pertambahannya mengikuti sumbu Y. Kemudian longitude merupakan garis yang membujur dari utara ke selatan dan pertambahannya mengikuti sumbu X. Seperti itu, kurang lebihnya ya sederhananya. Kemudian yang perlu di-highlight dari sistem koordinat ini, yang perlu diingat, yaitu sistem koordinat ini merupakan spherical. Jadi garis horizontal dari timur ke barat, nah ini setara dengan latitude atau paralel, kita bisa katakan juga istilahnya paralel. Sedangkan garis vertikal dari utara ke selatan merupakan garis yang setara dengan longitude atau meridian. Jadi kalau saya sebut meridian ya itu maksudnya longitude ya. Dan garis-garis tersebut mencakup seluruh permukaan bumi dan membentuk jaringan grid yang disebut graticule tadi. Nah, lintang tengah antar kutub atau ekuator itu disebut dengan lintang nol. Kemudian bujur nol yang ada di kota Greenwich itu disebut dengan prime meridian. Kemudian titik graticule 0 dan 0 itu merupakan intersect ekuator dan prime meridian. Nah, otomatis seperti itu. Kemudian latitude dan longitude ini umumnya dalam satuan decimal degrees. Nah, ini biasanya kan degree, minutes, seconds. Jadi atau nanti bisa kita tuliskan sebagai misalnya 1 derajat koma sekian. 1, berapa derajat. Kita bisa tuliskan dengan seperti itu juga. Kemudian latitude diukur secara relatif dari ekuator minus 90 di kutub selatan hingga plus 90 derajat di kutub utara. Nah, ini kemudian nilai longitude-nya ini diukur relatif dari prime meridian. Nah, kalau minus 180 ke arah barat dan 180 derajat jika ke arah timur. Itulah kenapa di Indonesia ini bujurnya bujur timur atau biasanya kalau kita lihat di pojok kiri bawah ArcMap tulisannya untuk daerah Indonesia bujur timurnya atau untuk longitude-nya itu selalu positif angkanya. Kemudian untuk yang di bawah ekuator, karena beberapa kota ya, contohnya di Jogja, ini di bawah ekuator, nanti tulisannya minus, seperti itu. Kemudian nih, kita akan memasuki sistem koordinat UTM, dan di sini sudah ada UTM Grid Zone seluruh dunia. Jadi Anda bisa lihat di sini mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 60. Kemudian ini ada zonanya ya. Ada yang misalnya ke utara ada mulai dari paling selatan ini, selatan aja ya. Ada C, D, E, dan seterusnya hingga X. Nah, biasanya kita kalau di ArcGIS kita hanya memilih 49S, 49N. Nah, itu maksudnya NS-nya ini hanya melihat bahwa ini ada di belahan bumi selatan atau utara. Jadi bukan ini ya, bukan label ini menggunakan kayak ini. Itu saja yang perlu dicermati. Nah, sesuai dengan namanya, sistem proyeksi yang digunakan di sini adalah sistem proyeksi transfer atau transfer Mercator di sini. Nah, jadi dari silinder yang kemudian didatarkan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga terkait dengan sistem koordinat UTM adalah terkait dengan easting dan northingnya. Jadi ada yang dikatakan sebagai false easting dan atau misalnya katakanlah di sini ada false origin. Jadi, nah kalau misalnya ada gambaran singkatnya, jika Anda di pelajaran matematika dulu ada misalnya translasi ya. Nah, itu kan biasanya ada pergeseran. Nah, diibaratkan seperti itu karena perhitungannya berbeda. Jadi acuannya berbeda. Di sini ada false origin, ada true origin. Otomatis nanti easting dan northing yang akan berbeda-beda. Nah, misalnya nanti akan kita lihat di UTM dan TM3. Nah, otomatis nanti false easting dan false northingnya juga akan berbeda karena memang acuannya berbeda, originnya juga berbeda.
Ini contoh penjelasan terkait dengan sistem proyeksi UTM ya. Tadi koordinatnya sistemnya nanti seperti apa. Nah, ini setiap grid ini ukurannya sekitar 6 derajat. Jadi itu longitude-nya tuh 6 derajat, lebarnya ya. Nah, ini pertambahan longitude itu kan dari mengikuti sumbu X. Tapi kalau latitude itu pertambahannya mengikuti sumbu Y atau pengurangannya mengikuti sumbu Y. Tapi garisnya mendatar. Nah, kalau longitude tadi garisnya vertikal. Itu ya, jangan sampai kebalik. Nah, kemudian di sini sudah ada ini South Pole atau kutub selatan, ini ada kutub utara, dan di sini nanti biasanya ada batasnya, ini Western Zone Boundary, kemudian ada Eastern Zone Boundary. Nah, ini biasanya kita sebut di sini adalah Central Meridian, ini adalah ekuator. Nah, Central Meridian untuk ini UTM adalah 500.000. Nah, di sini. Dan ini adalah angka-angka yang mungkin nanti kalian lihat saat di ArcMap ya. Karena ini pembagiannya, pada dasarnya ini adalah pembagiannya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di sini, di web ini yang sudah saya sertakan di bagian sumber. Kemudian untuk di Indonesia itu sendiri, nah ini contoh dari pembagian zona UTM. Ini ada yang S, maksudnya di Southern Hemisphere atau di bagian bumi di belahan bumi selatan, kemudian yang N ini di belahan bumi utara. Ini garis ekuatornya. Jadi mulai dari 46 sampai 54. Nah, ini kita letakkan di sini di Jogja yaitu 49S. Kemudian kita juga mengenal sistem koordinat yang berikutnya yaitu TM3. Nah, TM3 ini prinsipnya sama persis dalam tanda kutip dengan UTM, tapi memiliki lebar zona 3 derajat. Kalau UTM tadi 6 derajat, yang di sini 3 derajat. Nah, satu zona UTM ini dibagi menjadi 2. Nah, prinsipnya seperti itu. Contohnya, misalnya di Jogja nih ya, nah, daerah Jogja atau di zona 49 lah katakanlah. Ini dibagi menjadi, kalau di TM3 ini zonanya menjadi 49.1 dan TM3 zona 49.2 karena tadi dibagi 2 lagi. Yang tadinya 6 derajat ini masing-masing 3. Kemudian proyeksi TM3 dan UTM sama-sama menggunakan transfer Mercator, itu karakteristiknya ya. Kemudian false easting setiap zona di TM3 200.000. Nah, tadi yang di UTM di depan itu 500.000. Kemudian false northing setiap zona di TM3 adalah 1.500.000, sedangkan di UTM tadi 10 juta. Di sini. Ini ya. Oke, kemudian faktor skala di TM3 adalah 0,9999, sedangkan di UTM adalah 0,9996. Tapi untuk latitude of origin-nya sama, yaitu 0 derajat. Ini pembagian zona TM3 di Indonesia. Kemudian sudah ada juga ini batas zonanya dari 93 derajat bujur timur sampai 96. Kemudian ini yang terakhir yang 54 adalah 138 derajat sampai 141. Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti di ArcMap. Jadi penambahan sistem koordinat sistem proyeksi baru, yaitu pilih saja nanti kita namai contohnya ya di sini TM3, yaitu karena datanya di sini zonanya 49.1 ya, kita namai itu. Kemudian nama proyeksinya yaitu transfer Mercator. Kemudian di sini yang perlu dimasukkan adalah parameternya, salah satunya adalah false easting, kemudian false northing, kemudian central meridiannya berapa, kemudian scale faktornya tadi sudah disebutkan ya, 0,9999, kemudian latitude of origin-nya 0, linear unitnya meter, jadi kemudian meter per unitnya 1. Nah, geografi koordinat sistemnya untuk di sini yang perlu diganti adalah nanti menggunakan DGN, datum geodesi nasional 95, dapat dicari di bagian Asia, DGN 1995.
Nah, hal lain terkait dengan sistem koordinat, tadi kan sistem koordinat horizontal, nah ada juga sistem koordinat vertikal. Nah, sistem koordinat vertikal ini mendefinisikan asal nilai kedalaman atau ketinggian. Jadi kadang kita perlu menggambarkan elevasi atau kedalaman. Nah, informasi sistem koordinat vertikal ini tidak selalu diperlukan, kecuali jika ingin menampilkan atau mengkombinasikan dataset yang berbeda dengan data lain yang memiliki sistem koordinat vertikal yang berbeda. Jadi ada kalian misal di sana sistem koordinatnya berbeda, data A, data B beda, ya ini harus disamakan terlebih dahulu. Jadi nanti bisa salah kalau misalnya tidak ya. Apalagi data elevasi cukup sensitif. Kemudian komponen penting dari sistem koordinat vertikal adalah unit pengukurannya. Nah, unit pengukurannya selalu linear, misalnya dalam satuan meter, internasional feet, dan lain sebagainya. Kemudian nilai Z atau nilai ketinggian atau tadi bisa kedalaman ya, dapat menekankan nilai ketinggian atau kedalaman dan arahnya positif untuk ke atas atau ke arah bawah. Ini ada contoh ilustrasi. Terdapat dua sistem koordinat vertikal, yaitu misalnya di sini ada yang menggunakan mean sea level atau mean low water. Nah, ini seperti ini. Positifnya arahnya berbeda. Itu saja. Dan yang perlu dipelajari atau perlu diingat ya, mungkin sudah ada di mata kuliah kartografi terkait dengan geoid, ellipsoid, ini merupakan lautnya ya. Kemudian ini geoidnya, kemudian ini ellipsoidnya. Nah, ini permukaan buminya. Ini merupakan daratan misalnya. Juga perlu diingat, ellipsoid atau geoid. Nah, mungkin ini ada juga di praktikum ilmu ukur tanah. Kemudian hasil dari praktikum ini adalah yang pertama ada 6. Yang pertama pendefinisian sistem koordinat data. Kemudian konversi sistem koordinat data vektor. Di sini ada dari geografis ke UTM. Kemudian konversi sistem koordinat data raster. Kita menggunakan data raster. Tadi kan datanya ada dua, ada vektor, ada raster. Dari sistem koordinat geografis ke UTM. Kemudian penambahan sistem koordinat baru. Nah, kemudian yang kelima adalah konversi dari sistem koordinat UTM ke TM3 untuk data vektor yang tadi sebelumnya sudah dikonversi ke sistem koordinat UTM. Nah, kemudian ini juga akan melakukan yang sama, konversi dari UTM ke TM3 untuk data raster dari data yang sebelumnya, yang di atasnya ini. Dan sudah dikonversi ke UTM. Nah, untuk pembahasan di sini yang paling tidak yang harus ada ya, minimal pembahasan minimal ini paling tidak ada membahas sistem koordinat yang dipelajari, kemudian penggunaan sistem koordinatnya harus saat kapan, itu tambahkan, silahkan nanti cari referensinya. Kemudian mengapa harus konversi sih, nah itu pentingnya apa, urgensinya apa. Kemudian pengaruh konversi koordinat pada aspek geometri dan informasi, kira-kira ada nggak. Kemudian pengaruh sistem koordinat atau referensi terhadap operasi atau analisis lebih lanjut. Contohnya, Anda ingin overlay. Nah, ini sistem koordinatnya berbeda-beda nih antara dataset A, B, C, dan D. Misalnya Anda overlay. Nah, ini kira-kira ada pengaruhnya nggak? Nah, ini bisa dibahas juga. Nah, kemudian ini referensi yang mungkin bisa menjadi tambahan untuk mempelajari atau terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ini. Silahkan nanti bisa diklik, kemudian di sana sudah cukup lengkap, dan akan saya bagikan juga untuk PDF dari presentasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat mengerjakan praktikum. Selamat pagi, siang, sore. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.